Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lista Gersali. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para subscriber barunya yang berkenan baru datang di channel saya dan subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga kalian sehat selalu, sejahtera, sukses dunia akhirat. Amin. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi mengenai seputar cryptocurrency, calon cryptocurrency yang sedang booming ya masih, yaitu P-Network. Sebenarnya saya ucapkan juga selamat kepada teman-teman yang masih semangat sampai saat ini untuk menambang ya, karena mau nggak mau ini kita sebentar lagi ini akan merasakan kemenangan setelah bertahun-tahun kita bersabar untuk menambang. Entah itu kalian menjadi kontributor, ambasador, atau cuman pioner, no problem, tapi kita akan mengalami yang namanya ibarat puncak kesuksesan di P-Network. Selamat ya, jangan misalnya ada masukan negatif apa-apa, udah itu abaikan saja. Kita fokus saja kita kepada tugas menambang kita, karena ini masih kesempatan itu beberapa hari lagi ya. Jadi manfaatkan waktu ini ya, yang detik-detik ini. Entah kalian bisa mencari referral untuk mendapatkan mining rate yang lebih tinggi, terserah kalian. Yang perlu diingat itu kalian akan bisa mencairkan itu tentunya hanya dengan lolos KYC ya. Jadi selain meminta referral untuk menambang, tetapi jangan lupa ingatkan mereka untuk melakukan KYC atau Know Your Customer. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membagikan info yang sangat penting juga ini teman-teman, karena berkenaan kita akan mainnet ya, P-Network itu kan akan mainnet. Nah, di sini ada info yang menarik ya di sini, yang perlu pioner harus atau wajib tahu. Nah, yang pertama ini masih banyak yang bingung ya, ini perbedaan antara P dan Bitcoin. Apa sih perbedaan di antara keduanya itu ya? Nah, di sini yang paling mendasar itu ya, yang paling mudahnya itu pada saat pertukaran koinnya itu gimana. Nah, jadi di sini di update info sendiri itu disebutkan in the primary market, what is the difference between P and Bitcoin? Bitcoin itu sendiri itu ya mengakses pertukaran koinnya atau pertukaran Bitcoinnya itu melalui browser ya teman-teman, ingat. Jadi di Bitcoin itu pertukaran ya, akses untuk pertukaran koin atau Bitcoinnya itu melalui browser. Nah, sedangkan di P-Network itu sendiri ya, calon kripto yang luar biasa ini, itu cara mengakses pertukaran koinnya itu melalui P-Browser. Nah, sangat beda ya. Yang jelas kita mempunyai kelebihan yang sangat banyak di sini di P-Browsernya. Ini udah mandiri ya, kita mandiri ibaratnya, punya wallet sendiri, hampir blockchainnya itu kita punya sendiri. Luar biasa ya teman-teman. Nah, saya akan memberikan info yang lainnya di sini karena berkaitan dengan ada info tentang listing di CoinMarketCap ya. Jadi kita di sini perhatikan teman-teman, yang mana apabila teman-teman menemukan situs yang mengaku sebagai P-Network dengan domainnya itu Minepi ya, Minepi mainnet.com, padahal yang benar-benar official itu kepunyaan P-Network asli itu minepi.com. Jadi silakan teman-teman ini perhatikan, ini dua perbedaan ya. Jangan sampai teman-teman terlanjur ini mengklik dan mengakses segala macam wallet dan sebagainya, padahal ini jelas-jelas scam. Yang imbasnya itu nanti kalau teman-teman terjun ke ini yang sesat ini, domain sesat ini, itu mereka bisa menghack akun teman-teman, yang mana nanti alamat wallet teman-teman diambil dan otomatis saldonya nanti bisa dicuri oleh mereka. Jadi waspada ya teman-teman. Penting, ini simple tapi sangat penting sekali loh ya. Nah, jadi silakan buat teman-teman sangat berhati-hati, fokus saja menambang dan jangan macam-macam tergiur dengan promosi-promosi mengenai P-Network yang tidak jelas linknya itu dari mana. Kita cukup pantau saja di sini ya teman-teman. Saya ingatkan sekali lagi, apabila kita ingin update informasi yang benar-benar dari official, itu kita di sini langsung kita masuk ke P-Network miningnya atau aplikasinya. Setelah itu kita perhatikan di bagian garis 3 tengah ini, itu di sini teman-teman, ikuti kami di. Nah, ini kan ada keterangan paling bawah, ada ikon-ikon sosial media, itu yang teman-teman perhatikan. Itu silakan teman-teman bisa dapatkan di aplikasi langsungnya ya, resminya ya. Itu kalau di sini itu aman ya. Misalnya kita klik bagian Instagram, silakan teman-teman di situ bisa
bisa di follow. Nah di situ itu informasinya itu kan langsung dari Binetwork officialnya. Ini nggak usah khawatir kalau yang ini, karena ini memang langsung bersumber dari official resmi. Jadi begitu, itu diingat teman-teman, hati-hati, jaga sebaik mungkin saldo teman-teman yang sudah bekerja keras selama ini ya. Ini sangat penting, kasihan ya kalau nanti ada yang jadi korban, jangan sampai ya. Ini yang terakhir, hal yang sangat-sangat penting berkaitan, karena kita sebentar lagi kan mainnet, tetapi mainnet pada tahapan ini kan dibagi dua, itu mainnet tertutup dan terbuka. Nah ini yang Desember ini mainnet tertutup, artinya itu hanya kita seperti ini, ada yang diizinkan dan tidak diizinkan. Jadi economic activity during the enclosed mainnet period, yang allow dan prohibit. Apakah yang allow itu maksudnya hal-hal yang diizinkan, yaitu kita bisa melakukan satu, transaksi antara pioner ke pioner, ingat ya teman-teman. Yang kedua, pioner ke aplikasi ya. Yang ketiga, aplikasi ke pioner. 4, pertukaran P untuk barang dan jasa melalui aplikasi P. Dan yang terakhir itu transfer P antara pioner untuk barang dan jasa. Nah itu hal-hal yang diizinkan, itu perhatikan ya teman-teman, sangat penting. Lalu apa hal yang dilarang? Jadi ini hal yang dilarang pada saat kita tahapan pertama mainnet tertutup, yaitu yang pertama itu pertukaran P untuk currency atau crypto. Maksud saya pertukaran koin P untuk uang real ya, itu nggak boleh ya. Lalu yang kedua itu pertukaran P untuk ditukar menjadi kripto lain seperti Bitcoin dan sebagainya, itu dilarang, ingat itu. Yang terakhir itu pertukaran P untuk janji pertukaran uang real atau perjanjian untuk kripto lain ya, yang entah itu Doge, Bitcoin, Ethereum dan sebagainya. Pokoknya itu nggak boleh, P ke kripto itu nggak boleh ya. Ingat sekali lagi, perhatikan ini antara dua hal yang diizinkan dan yang tidak diizinkan. Nah itu sederhana, tapi itu harus diperhatikan benar-benar. Oke, ya mungkin dari saya sementara infonya itu dulu. Tetap semangat menambang ya teman-teman.